menciptakan, seorang guru itu harus menciptakan kelas matematika yang harmonis. Artinya ada hubungan kelas yang damai untuk memastikan perkembangan siswa berpikir sendiri sehingga mereka merasa nyaman ketika belajar. Ya. Yang kedua, sikap positif siswa terhadap matematika. Jangan sampai anak mempunyai anggapan bahwa matematika itu sesuatu yang membosankan. Ya. Bahkan ada yang menganggap itu menakutkan, ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi anggap kita bangun sikap positif siswa agar mereka dengan rela hati, dengan sukacita mau belajar matematika, tidak menganggap itu suatu beban. Berikutnya, belajar mandiri dan kolaboratif. Kita sebagai guru harus memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan pembelajaran baik secara individu maupun suatu saat kita juga memberikan pada siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Artinya cooperative learning itu diterapkan di sini. Jadi mereka ada ruang tertentu mana yang harus dilaksanakan secara individual dan mana yang harus dilaksanakan secara kolaboratif. Selanjutnya, membangun minat dan pengalaman. Tadi ini masih ada yang berhubungan dengan yang pertama. Kita coba bangkitkan minat siswa untuk selalu senang dan gemar belajar terhadap pelajaran matematika. Ya, guru juga harus menyesuaikan pembelajaran matematika untuk kebutuhan siswa. Ingat, untuk kebutuhan siswa. Jangan kita memaksakan diri hanya seakan-akan konsep itu dikuasai oleh siswa, sedangkan siswa tidak merasa membutuhkan itu, gitu. Jadi kita harus peduli tentang kebutuhan matematika yang memang dianggap dibutuhkan oleh siswa. Nah ini, kembangkan konsep pemikiran yang salah. Maksudnya begini Bapak Ibu, karena di suatu kelas itu keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan ruang dan waktu. Jadi ketika anak belajar suatu konsep, bisa saja itu salah. Tapi bukan berarti salah itu sesuatu yang harus ditakutkan. Justru dari kesalahan itu akan membangun suatu konsep yang benar. Jadi trial and error, salah, benar gitu. Jadi di dalam pembelajaran matematika itu hal yang biasa. Selanjutnya, memberikan tugas, kembangkan ide siswa. Nah ini, biasanya pembelajaran matematika tanpa tugas itu orang yang nggak pas gitu ya. Cuma jangan pula dengan pemberian tugas itu membebani terhadap siswa. Jadi berikan tugas dengan tujuan utama untuk mengembangkan potensi siswa dalam memecahkan masalah. Tadi di sekolah itu kan di kelas khususnya ada keterbatasan waktu ya, sehingga mereka tidak sepenuhnya bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dalam memahami suatu konsep. Ketika kita beri tugas untuk dikerjakan di luar, mereka lebih leluasa dalam memahami suatu konsep matematika. Tapi bukan tujuan untuk membebani mereka gitu. Jadi dengan mereka dikasih tugas, mereka merasa tertantang untuk memecahkan masalah, tetapi mereka dengan sukacita gitu. Tidak bermaksud untuk membebani siswa. Ya ini, biasakan kita sebagai guru harus menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Nah ini menurut saya sangat penting sekali ya, realistis mathematics education, di mana matematika itu bukan sesuatu yang semata-mata abstraksi yang susah dipahami oleh siswa, tetapi upayakan matematika itu yang ada korelasinya atau ada koneksinya dengan dunia nyata. Banyak contoh soalnya, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Misalnya ketika
kita akan mengajarkan konsep KPK dan EPB, beri contoh-contoh yang memang ada hubungannya dengan kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari mengenai konsep EPB dan KPK. Saya yakin Bapak yang ada di sini itu sudah sangat biasa sekali ya menerapkan suatu konsep matematika dalam dunia nyata. Apalagi untuk siswa-siswa yang kelas bawah ya. Yang kelas bawah itu sangat diperlukan sekali. Next, nah ini, lakukan penilaian untuk memonitor matematika. Maksudnya begini, keberhasilan pembelajaran, termasuk pelajaran matematika, itu akan diukur dalam bentuk penilaian. Sebagus apapun kita mengajar, kita tidak akan tahu feedback apa yang harus kita berikan atau tindak lanjut apa yang kita akan berikan selama kita tidak mengadakan penilaian. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang mesti, hal yang harus dilaksanakan oleh seorang guru ketika mengajar matematika, dengan tujuan tentu saja untuk mengukur sampai di mana keberhasilan siswa kita ketika belajar suatu konsep matematika. Ya, ini topik besar yang pertama, pedagogi matematika efektif. Ya. Topik yang kedua adalah syarat-syarat kreativitas mengajar matematika. Tadi, seorang guru matematik mestinya memiliki kecakapan khusus ketika mengajar matematika. Syarat apa saja itu? Yang pertama adalah fokus pada pemahaman dan pengetahuan. Jadi kita tidak boleh ketika mengajar matematika itu terlalu keluar dari alur. Ya, kita harus fokus kepada pemahaman suatu konsep yang diinginkan. Ya, misalnya ketika kita penjumlahan, ya kita fokus ke konsep itu, ya, pemahamannya juga pengetahuannya. Yang kedua, ini pastilah, ini menurut saya ini keharusan dan kemestian bahwa di dalam matematika itu tujuan akhirnya bukan hanya anak pintar berhitung, tapi mendorong siswa untuk berpikir kritis. Ya, jadi ini merupakan tujuan matematika, bahkan menurut saya diharapkan dengan kreativitas mengajar yang kreatif dalam matematika ini akan mendorong siswa berpikir kritis. Outcome-nya adalah siswa ketika suatu saat nanti akan menjadi orang yang kritis. Selanjutnya, ini juga ya harus pasti menurut saya dalam pelajaran matematika itu ada proses pemecahan masalah, ada problem solving. Pastinya pelajaran matematika itu tidak jauh dengan hal-hal yang ini. Jadi pelajaran matematika yang kreatif itu harus memecahkan suatu masalah. Nah, dalam pemecahan masalah tentu saja kita harus menggunakan simbol, pola, dan model. Misal, ketika kita menemukan suatu konsep, kita tentu saja harus menentukan nih, konsep itu kira-kira kita akan menggunakan model apa gitu, supaya anak mampu menguasai konsep matematika yang kita inginkan gitu. Jadi kita sebagai seorang guru yang kreatif harus mampu dan tahu kira-kira pola apa yang harus kita terapkan, model apa yang harus kita gunakan agar anak mampu memecahkan permasalahan. Ya, yang tema kedua yang terakhir adalah kerjasama dan ekspresikan gagasan. Ya, ini nilai plus ya. Nilai plus dari suatu matematika bukan hanya mendorong siswa untuk berpikir kritis, juga untuk mampu memecahkan masalah, mereka juga harus mampu bekerja sama dalam suatu teamwork yang baik. Tadi kita ada belajar kolaboratif ya, jadi mereka juga dituntut untuk
bisa bekerja sama dan mengekspresikan gagasan. Artinya ketika mereka sudah bisa memecahkan masalah, ya, mereka juga harus mampu untuk mengekspresikan masalah. Artinya menyampaikan permasalahan-permasalahan. Bukan hanya sekedar mampu memecahkan, tapi belum bisa mengkomunikasikan. Tapi harus sampai mampu mengkomunikasikan. Ya. Nah, kalau yang ini bukan hal yang baru ya bagi kita mengajar matematika dengan menggunakan aplikasi Marlin. Ini salah satu kreativitas yang memang sekarang kita pelajari bersama di dalam matematika, dan kita termasuk orang yang beruntung ya bisa menggunakan aplikasi Marlin. Ya, pada dasarnya pada aplikasi Marlin itu sama sih dengan pembelajaran matematika pada umumnya di RPP. Itu dibagi 3 kegiatan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga pasti penutup. Nah, kita bahas satu-satu. Pada tahap perencanaan atau pendahuluan nih, ada salam pembuka, boleh juga bernyanyi-nyanyi dan berdoa, serta mengadakan aturan pembelajaran. Saya kasih contoh, aturan pembelajaran seperti apa yang ingin disampaikan ketika pembelajaran Marlin dilaksanakan. Kita tahu bahwa pembelajaran matematika dengan menerapkan aplikasi Marlin itu membutuhkan media, membutuhkan alat, yaitu bisa laptop, bisa juga Android. Nah, ketika anak diberikan laptop atau Android, kita harus buat kesepakatan. Contoh kesepakatannya, nah, kalian sekarang silahkan buka aplikasi Marlin dan silahkan login. Silahkan login dan kerjakan petunjuk-petunjuk seperti yang ada di fitur-fitur yang ada di Marlin itu. Takutnya begini, ketika kita menyerahkan handphone atau laptop, anak bukan yang mengerjakan petunjuk-petunjuk yang ada pada aplikasi, malah main game. Itu menurut saya sangat penting sekali. Jadi kita memberikan instruksi-instruksi yang jelas gitu ya, atau kesepakatan-kesepakatan yang jelas. Misalnya kamu membuka ini kira-kira berapa menit? 2 menit. Misalnya kamu sudah harus siap masuk usernya. Kalau untuk ke selanjutnya nanti pasti ada kegiatan inti. Itu salah satu contoh aturan pembelajaran yang harus disepakati antara guru dengan siswa. Selanjutnya pada tahap kegiatan inti, ini yang membedakan, saya tidak membedakan, istinya yang agak sedikit beda. Di pada kegiatan Marlin ini diawali dengan pretest, sebagaimana kita ketahui bersama ya. Setelah pretest, baru ini materinya ada yang berbentuk PPT, ada juga yang biasa sih kalau saya lihat, saya buka gitu. Selanjutnya ini ada edu game dan soal latihan. Bisa juga ice breaking. Ice breaking itu bisa juga edu game. Nanti kembali bab soal, penilaian, dan tugas rumah. Jadi inti dari pembelajaran di Marlin itu adalah di sini. Ini intinya yang harus kita lalui bersama anak-anak kita tentunya. Ya. Guru dan anak-anak itu intinya di sini. Keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Marlin intinya berada di tahap ini. Tahap kedua. Ya, yang terakhir ini bisa diskusi dalam hal ini follow up ya, atau tindak lanjut setelah anak melaksanakan ini kegiatan inti. Ini bisa kemungkinan pengulangan atau juga pemantapan atau juga penugasan bagi siswa yang memang dianggap memerlukan. Ini ada feedback dan refleksi istilahnya ya dari hasil kegiatan pembelajaran ini pada kegiatan inti. Yang terakhir, tentu saja setelah semuanya selesai, barulah kita menutup mengajar matematika kreatif melalui penggunaan aplikasi Marlin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.